Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar pada hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022, saya akan berbagi berkat dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pengkhotbah pasal 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dari Alkitab bahasa sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah ia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan bukan berarti adalah 2 atau 3 orang atau lebih yang berada dalam satu tempat pada waktu yang sama dan melakukan kegiatan yang sama. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi kebersamaan sejati terbentuk karena mereka memiliki visi yang sama, memiliki hati yang sama. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan tentang pentingnya nilai kebersamaan. Dan di sini dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dikontraskan dengan kesendirian. Dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dalam pembacaan kita Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di sini dikatakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat ini dikatakan seseorang yang sendiri, dia walaupun bekerja keras, dia menimbun harta kaya raya, tetapi itu tidak akan berguna karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Relasi lebih penting dari prestasi. Kasih sayang lebih penting daripada kekayaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa untuk apa mempunyai segala sesuatu tetapi tidak mempunyai siapa-siapa? Itu adalah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa saja yang menjadi hal-hal yang positif yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang kita baca pagi hari ini melalui satu kebersamaan. Yang pertama, dari ayat yang ke-9, hasil pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebersamaan, satu pekerjaan diselesaikan oleh beberapa orang. Dalam penekanan teks ini bukan berarti membagi pekerjaan kepada banyak orang sehingga setelah itu akan menganggur. Tidak, tetapi di sini penekanannya adalah tentang hasilnya akan lebih baik dilakukan oleh beberapa orang daripada seorang diri saja. Karena apa? Setiap orang mempunyai talenta atau kemampuan yang berbeda-beda, dan saat beberapa orang berkumpul bersama-sama mempunyai visi dan misi yang sama,
kelebihan orang yang satu akan melengkapi kekurangan dari yang lainnya. Seperti di dalam pelayanan, setiap orang yang bergabung di dalam pelayanan itu tidak mengurangi beban dari yang lain, tetapi justru akan melengkapi pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan tersebut, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pekerjaan Tuhan akan semakin maksimal. Demikian juga dalam keseharian kita. Kebersamaan itu sangat penting. Kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Di sini dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam pelayanan semakin banyak orang terlibat, itu akan semakin baik. Karena apa? Karena kita tergabung dalam kawan sekerja Allah. Kita melayani Tuhan dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain yang mempunyai kemampuan yang melebihi kita. Tetapi masing-masing Tuhan tempatkan mempunyai kelebihan dan talenta berbeda-beda. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan semakin maksimal. Dan kita harus saling bekerja sama, karena kita melayani Allah yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ini dilakukan, maka hasilnya pasti lebih baik, lebih menjanjikan, lebih sukses, lebih besar lagi. Dan hal yang kedua, hal positif yang Allah inginkan melalui kebersamaan, yaitu di ayat yang ke-10. Pada saat seseorang itu berjalan bersama-sama, ada kebersamaan, maka pertolongan itu ada di dalam komunitas tersebut. Di dalam kehidupan kita pasti mengalami tantangan, percobaan, bahkan kecelakaan yang membuat kita jatuh. Dan saat itu menimpa kita, kalau kita ada dalam satu komunitas yang benar, maka kita tidak akan kesulitan. Saat kita terjatuh, ada rekan-rekan kita yang menopang, yang mengulurkan tangan untuk menolong kita. Kebersamaan menyediakan pertolongan. Ada pepatah kuno yang dikutip dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita akan lihat bersama-sama di pembacaan kita. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata kerja di sini berbentuk pasif, kata dipatahkan. Berarti ada serangan dari luar. Ada gangguan dari luar yang ingin mematahkan kita.
Ada orang-orang yang berusaha mengalahkan atau menghancurkan kita. Kalau kita sendirian, maka kita akan mudah dipatahkan. Tetapi saat ada kebersamaan, kita ada dalam lingkungan komunitas yang benar, lingkungan keluarga Allah, maka keluarga kita akan melindungi kita dan kita tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada saat di mana kami, keluarga kami, mengalami satu kejatuhan, satu pergumulan yang sangat besar, sehingga seakan-akan kami tidak mampu lagi mengangkat muka kami. Kami tidak mampu lagi melangkah menghadapi cemoohan orang. Tetapi kami bersyukur pada saat kami jatuh, komunitas di dalam gereja kami mensupport kami. Mereka mengulurkan tangan untuk mengangkat kami sehingga kami mampu berdiri, kami mampu bangkit dari kejatuhan kami. Kami mendapat kekuatan. Rekan-rekan pelayanan kami merangkul dan mensupport kami, dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Disitulah kami merasakan bahwa manfaat kebersamaan, manfaat keluarga Allah benar-benar membuat seseorang yang jatuh itu mempunyai semangat untuk bisa bangkit dan melangkah kembali. Mereka mensupport kami dan mengangkat kami, sehingga membuat kami mampu kembali melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih untuk support dari keluarga Tuhan, untuk support dari pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Bapak Ibu Saudara semua. Dan itulah keluarga yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya menghimbau untuk sidang jemaat Tuhan. Mari jangan meninggalkan kebersamaan kita. Jangan meninggalkan komunitas kita, karena disitulah kita akan merasakan uluran tangan, kita akan merasakan satu kehangatan sebuah keluarga Allah yang menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita, sehingga kita mempunyai kekuatan. Mari jangan tinggalkan komunitas kita. Kita ada dalam satu keluarga Allah yang luar biasa, saling menopang, saling menolong, dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Tuhan bukan hanya menolong dan melindungi kita, tetapi Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi teladan bagi kita. Mari kita yang sudah merasakan kasih Allah, kita tumbuh dalam komunitas yang benar, keluarga Allah yang benar. Kita mau menopang saudara kita yang lemah, kita mau mengulurkan tangan pada saudara kita yang jatuh. Kita menjadi keluarga yang selalu mensupport satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan saudara-saudara kami, keluarga kami menjadi satu komunitas yang bersama-sama melangkah melayani Tuhan, mempunyai kasih seperti kasih Kristus, saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung. Terima kasih Tuhan. Kami rindu meneladani kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan kepada kami, sehingga kami mampu mengasihi saudara kami mampu mensupport saudara kami yang sedang jatuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara tidak sendirian, tetapi kita di dalam kebersamaan kita sebagai keluarga Allah, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.